杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门。Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel OYNGG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Ayo langsung aja ke alurnya. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat Feng Biou, yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh tidak jauh dari sana. Yumo tahu bahwa Feng Biou adalah orang yang paling ingin membunuh Yang Ke. Kuncinya adalah, saya tidak ingin dia mati sekarang. Yumo tertegun dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Nona Shirley tidak akan menarik kembali kata-katanya, kan? Yang Ke berteriak untuk ketiga kalinya di arena kematian, dengan senyuman yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Shirley menghela nafas pelan dan dadanya yang montok naik turun secara berlebihan. Dia pelan berdiri dan berkata dengan suara nyaring. Tentu saja tidak. Sekarang Anda dan teman wanita Anda bebas. Anda bisa pergi kapanpun Anda mau, dan tidak ada seorang pun yang akan menghentikan Anda. Yang Ke menatapnya dengan dalam-dalam, menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih Nona Shirley. Saat dia berbicara, dia melonjak ke langit dari arena kematian dan bergegas menuju Shirley. Dalam sekejap dia tiba di depan wanita itu, meraih Anling dan berteriak, Ayo pergi. Wah, saya yakin kita akan bertemu tidak lama lagi. Shirley tiba-tiba berbisik pelan dan kata-kata ini sampai ke telinga Yang Ke, membuatnya gemetar di dalam hatinya, dan dia menatapnya dalam-dalam. Dasar sialan. Yang Ke mengetuk secara diam-diam, mengetahui bahwa Shirley tidak berniat membiarkannya pergi dengan mudah. Di depan iblis-iblis di arena kematian ini, dia setuju. Dia tidak ingin merusak kredibilitasnya, tetapi dia pasti akan mempermainkannya di belakang. Saya khawatir jika dia maju terus, akan ada pengejaran di belakang. Namun Yang Ke merasa cerah dan berkata, Saya rasa kita tidak akan bertemu lagi. Tunggu dan lihat. Shirley mendengus dingin. Yang Ke telah membawa Anling ke langit dan menghilang seperti kilat. Di tribun, para iblis yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan ingin membunuh Yang Ke dengan cepat. Setelah melihatnya pergi dengan terang-terangan, mereka juga meninggalkan tribun dalam kelompok kecil, diam-diam mengikuti di belakang Yang Ke. Shirley dan Yumo melihat semua ini dan berpura-pura tidak melihatnya, tanpa ada niat untuk menghentikannya. Feng Biou yang diutus oleh Go Qiong berdiri di sana dengan ekspresi muram di wajahnya dan merenung sejenak. Kemudian dia menatap Shirley sambil tersenyum dan menghilang dalam sekejap. Nona, mereka semua sepertinya mengejarnya. Saya khawatir anak itu akan benar-benar dalam masalah kali ini. Yumo berkata dengan lembut. Belum lagi Feng Biou, orang kuat yang telah mencapai alam suci tingkat pertama, mengikuti di belakangnya, dan Yang Ke tidak bisa mengatasinya sama sekali. Dan anggota klan itu saja sudah cukup untuk membuat Yang Ke sakit kepala. Meskipun dia kuat dan baru saja menerobos alam kecil, bagaimanapun juga dia telah melawan Di Xiu begitu lama, dan dia takut kekuatannya tidak akan mampu mengerahkan banyak kekuatan tempurnya. Dan jika ditangkap oleh orang-orang itu hanya akan menyebabkan kematian baginya. Ya, dia sudah mati. Shirley menggigit giginya, terlihat sedikit kesal. Anak itu yang memintanya, jika dia tidak pergi, saya tidak ingin membunuhnya. Hanya saja saya menemui jalan buntu. Pergi dan bawa dia kembali pada saya. Shirley memerintahkan dengan tenang. Jangan biarkan orang lain menyakiti hidupnya. Iya. Yumo menerima perintah itu dan menjawab dengan cepat. Anda berani mengatakan bahwa kita tidak akan pernah bertemu lagi. Saya ingin melihat seperti apa ekspresi Anda saat bertemu dengan saya nanti. Shirley tersenyum lembut, berdiri dan berjalan menuju istananya, siap menunggu momen ketika Yang Ke ditangkap.
Di luar kota pasir, Yang Ke dan An Ling Er berlari dengan cepat. Kecepatan mereka mencapai titik ekstrim tertentu, dengan bayangan panjang tertinggal di belakang mereka. "Apakah Anda baik-baik saja?" An Ling Er bertanya dengan cemas. Jelas An Ling Er juga khawatir saat melihat pertempuran mematikan Yang Ke dengan Di Xiu. Dia tahu betapa seriusnya cedera Yang Ke dan dia harus beristirahat. Tapi saat ini dia mengeluarkan energi nyata dan gila-gilaan. "Tidak apa-apa." Yang Ke menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun dia mengenal tubuhnya dengan baik, dan Yang Ke terkejut dengan kekuatan pemulihan yang kuat dari darah Dewa Iblis. Jika dia pernah menderita luka serius seperti itu sebelumnya, Yang Ke benar-benar harus memulihkan diri untuk sementara waktu. Tetapi sekarang, darah di tubuhnya memiliki kemampuan untuk pulih. Berkat kemampuan pemulihannya yang luar biasa, dia dapat pulih dalam waktu singkat. Meskipun dia belum pulih sepenuhnya, dia dapat bergerak tanpa masalah yang serius. Dan dia tidak perlu khawatir tentang kekurangan energi sejati. Ada ratusan tetes cairan yang sejati di dantian, dan ada 60 atau 70 buah pohon suci di ruang buku hitam. "Sepertinya seseorang mengejar kita dari belakang." An Ling Er tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Wajahnya menjadi pucat. "Bukannya ada orang, ada banyak orang." Ekspresi Yang Ke tetap tidak berubah. Dia sudah menyadari bahwa di bawah pengawasan kesadaran spiritualnya yang kuat, dia bahkan mengetahui jumlah dan tingkat kultivasi orang yang mengejarnya. Dan ada cukup banyak di alam transenden, dan ada juga beberapa di alam suci. Meskipun hanya 2 atau 3 orang, di belakang orang-orang ini adalah Feng Biou. Dengan kesadarannya yang terkunci di tubuhnya, seperti belatung di Tarsus yang tidak dapat melarikan diri. Di belakang Feng Biou ada Yumo. Benar saja, Shirley mengirimnya untuk mengejarnya, sehingga Yang Ke mengutuk secara diam-diam, berpikir bahwa cepat atau lambat dia akan memberi pelajaran pada wanita kejam ini. Di seluruh kota pasir, lebih dari separuh kekuatannya dicabut sendiri. Yang Ke tidak senang, tetapi tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Dia tidak terburu-buru dan masih terus berlari dengan kecepatan aslinya. Ketika iblis-iblis kuat yang diusir dari kota pasir mengorbankan harta rahasia mereka satu demi satu dan mengejar dengan seluruh kekuatan mereka, mereka secara bertahap mempersempit jarak antara mereka dan Yang Ke. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Yang Ke terbang ratusan mil dan hendak ditangkap oleh orang-orang itu. An Ling Er merasa cemas dan terus memasukkan segel magis ke dalam tubuh Yang Ke untuk membantu aliran energi aslinya dan meningkatkan kecepatannya. Mereka tidak bisa mengejar ketinggalan. Yang Ke berkata dengan lega. Dia telah mempertahankan kecepatan ini dan hanya menunggu kesempatan. Menurut persepsinya, sebagian besar orang yang mengejarnya tidak takut. Begitu serangga pemakan jiwa keluar, mereka semua akan mati. Dan satu-satunya orang yang perlu diwaspadai adalah beberapa ahli alam suci di antara mereka, serta Feng Biou dan Yumo di belakang mereka. Inilah keberadaan yang membuat Yang Ke merasa merepotkan. Menyadari bahwa Feng Biou dan Yumo menjaga jarak yang sangat halus darinya, tidak jauh atau dekat, hanya batas yang dapat dicakup oleh kesadaran spiritual mereka. Yang Ke segera merasakan bahwa sebuah kesempatan telah datang. Baik Feng Biou dan Yumo jelas mengandalkan status dan kultivasi mereka, dan tidak ingin bergaul dengan iblis lain. Selain itu, mereka cukup percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka menjaga jarak yang sangat halus dari Yang Ke. Dan ini memberi kesempatan pada Yang Ke. Jadi, dengan suara lembut, kekuatan angin dan guntur melonjak, dan di belakang Yang Ke, sayap angin dan guntur menyebar dengan indah dan berlebihan. Saat sayapnya mengepak, kecepatannya yang sudah lambat tiba-tiba meningkat tajam. An Ling Er yang sedang ditarik olehnya mau tidak mau menyipitkan matanya dan menggunakan energi aslinya untuk menahan angin yang menyerang. Dalam sekejap, kesadaran spiritual Feng Biou dan Yumo muncul, yang membuat An Ling Er tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat Yang Ke menggunakan sayap angin dan guntur. Yang Ke telah menggunakannya sebelumnya ketika melarikan diri dari kejaran Bibi Nan.
Tetapi tidak peduli berapa kali dia melihatnya, An Ling-er terpesona oleh keindahan sayap itu. Bagaimanapun, sepasang sayap seperti itu hendaknya tidak dimiliki oleh laki-laki, melainkan oleh perempuan. Bahkan melihat Yang Ke, dia merasa dia luar biasa saat ini. An Ling-er melucutkan bibir merahnya dan melihat ke sisi wajah Yang Ke. Matanya sedikit kabur. Tubuh halusnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar pada Yang Ke dan memeluk salah satu lengannya. Hei, bisakah Anda melihat situasinya? Mengapa Anda menjadi gila? Yang Ke segera menyadari kelainannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melototinya. Karena ada elastisitas dan kelembutan yang luar biasa dari sikunya yang membuat momentum Yang Ke hampir dibocorkan. Mendengar itu, wajah An Ling-er tiba-tiba memerah dan dia berkata dengan kasar, "Tidak mungkin, jangan bicara omong kosong. Menurut saya, dunia luar begitu indah. Ini benar-benar berbeda dari apa yang saya pikirkan di tanah suci sebelumnya." Sejak dia bertemu Yang Ke, kehidupan An Ling-er menjadi sangat menyenangkan. Kegembiraan seperti ini membuatnya panik, tapi juga cukup mengasihkan. Tampaknya selama Yang Ke ada di sisinya, betapapun berbahayanya, dia dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan. Orang biasa tidak memiliki kehidupan yang begitu indah. Yang Ke cemberut, sayapnya terus melambai, tubuhnya seperti pelangi dan kecepatannya semakin cepat. Sekarang, wajah para iblis yang mengikutinya berubah drastis. Awalnya mereka masih bisa melihat Yang Ke, tetapi pada saat itu, mereka benar-benar kehilangan pandangan terhadap Yang Ke. Di dalam tim, 2 atau 3 iblis di alam suci ahli juga terlihat kaget dan tidak berani mengabaikan, sehingga mereka dengan cepat mempercepat dan mengejar mereka. Saat berikutnya, 2 sosok laki terbang di atas orang-orang ini satu demi satu. Feng Biao dan Yumo lah yang menyadari ada yang tidak beres dan meningkatkan kecepatan mereka. Bahkan ekspresi keduanya terlihat sangat serius, terutama ekspresi Yumo. Baru sekarang dia tahu bahwa bahkan dalam pertempuran mematikan dengan Dixio, Yang Ke telah menyembunyikan metodenya. Dengan kecepatan luar biasa ini saja, Yang Ke bisa bermain dengan Dixio di telapak tangannya. Tapi dia menunggu sampai saat ini untuk pamer. Jelas dia sudah siap dan hampir mustahil untuk dilawan. Akibatnya, Yang Ke langsung berada di luar jangkauan kesadaran spiritualnya. Bocah ini. Yumo terlihat malu dan mengumpat sambil mengejarnya dengan keras. Setelah 1 jam berikutnya, iblis yang mengikuti di belakang akhirnya pelan menghentikan pengejaran mereka. Mereka tidak tahu ke arah mana Yang Ke dan orang-orang kuat yang masuki alam suci sedang berlari. Setelah pengejaran, semua orang merasa sedih dan kembali ke Sacheng sambil menghela nafas. 2000 mil jauhnya dari kota pasir, Yang Ke tampak serius. Karena dia menemukan bahwa dia masih meremehkan metode orang-orang kuat yang masuki alam suci. Meskipun mereka telah menunjukkan sayap angin dan guntur dan menyingkirkan kesadaran spiritual mereka dalam waktu singkat. Yang Ke tidak tahu metode apa yang mereka gunakan, dan mereka masih akurat menemukan lokasinya. Bahkan mengikutinya dari dekat. Namun wilayah iblis sangat luas dan Yang Ke tidak tahu apakah posisinya benar. Jadi dia hanya dapat menemukan beberapa rute sepi untuk melarikan diri dari wilayah iblis dengan lancar. Jadi kekuatan kesadaran spiritual yang kuat melonjak dan itu memainkan peran penting saat ini. Meskipun kultivasi fisik Yang Ke hanya berada di alam transenden tingkat kedua, tapi kekuatan kesadaran spiritualnya tidak kalah dengan alam suci. Bahkan dibandingkan dengan Feng Biao dan Yumo, itu tidak buruk sama sekali, atau bahkan lebih kuat. Dengan bantuan ini, Yang Ke dapat menghindari area keramaian agar tidak ditemukan oleh iblis lain dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Setelah melarikan diri untuk waktu yang lama, Yang Ke tidak tahan lagi. Baik kekuatan fisik maupun semangatnya terkuras habis. Bahkan setelah melarikan diri, dia masih tidak bisa menyingkirkan Feng Biao dan Yumo. Adapun para pejuang alam suci lainnya menyerah setelah mengejar Yang Ke selama beberapa hari. Tetapi kedua orang ini seperti anjing gila.
selalu menggigit Yang Ke secara terbuka yang tidak mau lepas, yang membuatnya sangat kesal. Dan kedua pria yang awalnya tidak menyukai satu sama lain dan bermusuhan satu sama lain ini tampaknya perlahan-lahan berkumpul karena pengejaran ini. Setengah bulan telah berlalu, 1 bulan telah berlalu. Yang Ke telah memimpin Andlinger sejauh ratusan ribu mil di wilayah iblis. Dan ki iblis yang mengalir di udara secara bertahap menipis, yang membuat semangat Yang Ke juga meningkat. Dan dia diam-diam merasakan arahannya tidak salah. Selama dia terus melarikan diri sesuai arah ini, dia pasti bisa meninggalkan wilayah iblis. Selama mereka meninggalkan wilayah iblis, Feng Biao dan Yumo harus menyerah. Melihat harapan, Yang Ke tiba-tiba menjadi energik. Pada hari ini, Yang Ke yang sedang melaju kencang tiba-tiba mengubah wajahnya sedikit, berhenti tiba-tiba dan melihat ke hutan lebat di depan. Di depannya dia memperhatikan aura banyak pria kuat yang tidak aktif, seolah-olah mereka sedang menunggunya jatuh ke dalam perangkap. Saat dia berhenti, sepasang mata dengan cahaya dingin di hutan lebat tiba-tiba melihat Yang Ke. Anak yang waspada. Pria klan iblis yang kuat itu memuji secara diam-diam dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Aura orang-orang yang dibawanya tersenyum dengan sempurna dan menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Tapi dia tidak menduganya pihak lain masih menemukan kekurangannya. Apa yang Anda lakukan diam-diam? Keluar! Yang Ke mengamati sejenak, menarik nafas lembut dan tiba-tiba berteriak. Pria itu menyeringai dan tidak lagi bersembunyi, tetapi melompat ke langit dan berjalan menuju Yang Ke dengan sengatan besar. Melihat klan iblis kuat yang mendekatinya, Yang Ke memiliki ekspresi curiga di wajahnya. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tetapi menilai dari postur mereka, mereka memang sedang menunggu dia dan Andlinger. Tingkat kultivasi orang ini juga cukup bagus. Dia mungkin berada di alam suci. Meskipun lebih buruk dari Feng Biao dan Yumo, itu tidak jauh lebih buruk di belakangnya. Setelah itu banyak sosok yang tampaknya kuat telah muncul satu demi satu dan mereka melihat Yang Ke dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama ada suara dari belakang dan wajah Yang Ke menjadi gelap karena dia menyadari bahwa Feng Biao dan Yumo juga mengejarnya. Benar saja, setelah beberapa saat dua pria gila seperti anjing ini muncul satu demi satu dan memblokir punggung Yang Ke. Yumo, apakah ini anak manusia yang melarikan diri dari kota pasir? Pria iblis kuat yang menghalangi bagian depan memandang Yang Ke dengan santai. Kemudian dia segera bertanya. Pada saat ini, Yumo berwajah dingin, mengangguk sedikit dan berkata, "Iya." Lalu dia berteriak pada Yang Ke. "Anak nakal, Anda berlari sangat cepat. Jika saya tidak mengirim pesan kepada penguasa kota Naman, saya mungkin tidak akan mampu menghentikan Anda." Saat dia berbicara, ada ekspresi kebencian di wajahnya. Dia menerima perintah Shirley kali ini dan berpikir dia dapat dengan mudah menangkap Yang Ke. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pengejaran itu akan berlangsung selama sebulan dan hampir membuatnya kelelahan sampai mati. Jadi saat dia merasa sangat tertekan, dia diam-diam memutuskan bahwa jika Yang Ke tertangkap nanti, dia akan memberinya rasa sakit untuk menghilangkan kebenciannya. Setelah mendengar kata-kata Yumo, Yang Ke tiba-tiba mengerti bahwa ketika mengejarnya, pihak lain menggunakan beberapa metode untuk mengirim pesan kepada penguasa kota Naman, memintanya untuk menyergap di sini terlebih dahulu dan menunggu kedatangannya. Dan Yang Ke tersenyum pahit. Lagi pula dia berada di wilayah orang lain. Meskipun dia bisa melarikan diri untuk sementara waktu, dia dihentikan hari ini. Kali ini, dia mungkin tidak punya cara untuk pergi ke surga dan tidak ada cara untuk memasuki bumi. Ketika Yumo sedang berbicara dengan penguasa kota Naman, Feng Biao yang berdiri di samping tampak acuh tak acuh dan terus menggerakkan matanya, seolah-olah dia sedang mengamati situasi di sekitarnya. Karena tujuannya berbeda dari Yumo, dia ingin membunuh Yang Ke dan menyelesaikan tugas yang diberikan Go Qiong. Sekarang, Yumo telah meminta bantuan. Dia tiba-tiba merasa sedikit kesulitan, karena kepindahannya akan datang tidak disembunyikan dari Yumo. Bahkan penguasa kota Naman pun berpikir
dan dia berkata sambil tersenyum, "Bukankah ini Feng Bio? Jika Anda tidak ditinggal dengan baik di kota Qingli, Tuan Gokyong yang sedang menunggu Anda, tapi mengapa Anda lari ke hutan belantara? Apa yang Anda lakukan di sini?" Yumo berteriak pelan, "Feng Bio, saya tidak akan mempermalukan Anda hari ini, jadi keluarlah dari sini." Feng Bio mendengus dingin, menatap Bianca dengan tatapan kesal. Kemudian dia menatap Yumo dan berkata dengan tenang, "Tangkap saja dia, saya tidak akan ikut campur. Tapi semua hal yang terjadi sebelumnya, saya akan melaporkan semuanya kepada Tuan Gokyong. Saya harap Anda dapat menanggungnya." Melihat sikapnya, Yumo berhenti berbicara omong kosong dengannya, memandang ke arah Yangke dan mencibir. "Nah, apakah Anda ingin menyerahkan diri? Atau Anda ingin saya menangkap Anda? Biarkan saya memberitahu Anda sebelumnya. Jika Anda ingin saya menangkap Anda mungkin akan mengalami kerusakan. Apakah Anda begitu yakin bisa menangkap saya?" Yangke tersenyum ringan. Ketika penguasa kota Naman mendengar ini, matanya hampir keluar dan dia berkata dengan kaget, "Yumo, apa latar belakang anak manusia ini?" Nada suaranya lebih keras dari langit. Dia benar-benar berani mengucapkan kata-kata sebesar itu di depan beberapa orang kuat di alam suci. Dia memiliki modal yang sombong dan Disio dibunuh olehnya, 1 lawan 1 di arena kematian Sanceng. Yumo menjelaskan dengan lembut. "Apa?" Penguasa kota Naman tiba-tiba berubah warna dan berseru, "Apakah Anda tidak salah? Disio itu dibunuh olehnya. Dia tampaknya berada di alam transenden tingkat kedua. Saya melihatnya dengan mata saya sendiri. Terlebih lagi ketika dia membunuh Disio, dia hanya berada di alam transenden tingkat pertama. Baru setelah dia membunuh Disio, dia berhasil menembus ke level ini." "Benarkah?" Penguasa kota Naman sepertinya tidak dapat mempercayainya, dan dia juga sangat terkejut. "Jika tidak, menurut Anda mengapa Feng Bio meminta saya untuk mengejarnya selama sebulan?" Yumo menggertakkan gigi dan berkata, "Sialan, jangan disebutkan, akan memalukan untuk menyebutkannya." Mendengar itu, penguasa kota Naman tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi menggoda di wajahnya. "Benarkah Anda sudah mengejarnya selama sebulan dan masih belum menangkapnya?" Sambil tertawa, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan tegas, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Jadi, anak ini benar-benar mampu." Penguasa kota dari kota manusia iblis mungkin terlihat seperti orang yang kasar dan norak. Tapi nyatanya, dia juga orang yang cerdik dan licik. Dia tahu karakter Yumo dengan sangat baik, karena Yumo tidak akan bisa memuji pejuang manusia seperti ini. Jadi penguasa kota iblis manusia segera menyadari bahwa manusia ini mungkin benar-benar berbeda. Dengan budidaya tingkat pertama, dia membunuh Disio yang berada di tingkat ketiga. Dan tak seorang pun di klan iblis yang dapat mencapai prestasi seperti itu. Lagi pula, Disio adalah seseorang yang melompati pangkat untuk membunuh seseorang. Kali ini dia dibunuh oleh seseorang yang melampaui pangkatnya, yang menunjukkan betapa kuatnya manusia ini. "Guman, saya harus merepotkan Anda untuk mengambil tindakan kali ini. Saya akan menyerbu formasi untuk Anda." Yumo melirik Feng Bio tidak jauh dari situ dan memberi instruksi untuk mewaspadai tindakan Feng Bio yang gegabah. "Tidak masalah, saya paling suka menghancurkan harga diri dan kepercayaan diri anak muda, terutama manusia seperti ini. Menurut saya itu akan sangat menyenangkan." Guman mengangguk dengan berat. Wajahnya terangkat, dia melambaikan tangannya dan berteriak pada orang-orang yang dibawanya. "Pergilah dan uji kedalamannya, jangan gegabah. Saya tidak ingin mengambil mayatnya untuk Anda." Orang-orang kuat dari kota barbar melangkah dengan senyum garang dan memandang Yangke dengan penuh minat. Yumo mengerutkan kening, samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi ketika dia berpikir bahwa begitu banyak orang berurusan dengan Yangke sendirian, seharusnya tidak ada masalah. Jadi dia tidak menghentikannya.
Tuan Kota, apakah ada hadiah untuk menangkap anak manusia ini? Teriak orang-orang kuat di kota barbar, tampaknya ingin mendapatkan keuntungan dari orang yang barbar kuno. Hadiah yang luar biasa, saya telah dikirim ke tepi perbatasan iblis oleh Nona Shirley untuk menjadi penguasa kota. Tempat ini lebih terpencil daripada Saceng. Anda masih berani menyebutkan hadiahnya kepada saya? Jika Anda ingin menyebutkannya, Anda harus memberitahu Yumo. Guman mengutuk dengan suara yang dalam. Ketika Yangke mendengar ini, matanya berbinar dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Meskipun Guman mengucapkan kata-kata ini sebagai keluhan, namun terungkap sebuah berita yang membuat Yangke heboh. Karena ini benar-benar ujung wilayah iblis. Artinya selama dia meninggalkan tempat ini, dia bisa melarikan diri dari wilayah iblis. Apa yang Anda bicarakan? Jika Anda menangkapnya, apakah Anda akan kehilangan keuntungannya? Yumo berteriak. Guman, Anda hanya memiliki kebajikan seperti ini. Jika tidak, bagaimana Nona Shirley bisa menempatkan Anda di sini? Anda hanya seorang pria yang hanya bisa melihat dan tidak pernah membuat kemajuan apapun. Namun, orang barbar kuno tidak merasa terganggu. Sebaliknya, dia terkekeh dan berkata, apakah Anda mendengar itu? Tuan Yumo berkata bahwa jika Anda menangkapnya, Anda akan diberi hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Cepat bertindak, idiot! Orang-orang kuat di kota barbar mendengar ini. Auranya tiba-tiba menjadi tajam dan mereka semua memandang Yangke dengan ekspresi tidak ramah. Kemudian dia mengelilinginya tanpa meninggalkan jejak. Hanya saja Yangke tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Dia hanya menatap mereka dengan dingin. Kemudian kekuatan spiritualnya diam-diam berkumpul, siap menyerang dengan serangga pemakan jiwa kapan saja dan membunuh semua prajurit di bawah alam suci dalam satu gerakan. Pada saat kedua belah pihak sedang berperang satu sama lain, tubuh halus Anlinger tiba-tiba bergetar. Ekspresi ketakutan dan rasa sakit muncul di wajah cantiknya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik pakaian Yangke. Ada apa? Yangke sedikit mengernyit dan bertanya dengan lembut. Dia mengira Anlinger telah melakukan tipu muslihat kotor. Mata indah Anlinger bergetar dan dia mengarahkan jarinya ke kejauhan. Di sana. Mengikuti arah jarinya, semua orang melihat dengan penuh perhatian. Hanya sekilas semua orang tercengang. Di langit sana, angin dan awan bertemu. Awan gelap tebal yang bergulung datang dengan ganas ke sisi ini. Di antara awan gelap, bercampur dengan aura yang sangat tidak nyaman, ada juga pemikiran spiritual samar yang melintas. Sehingga semua orang tiba-tiba berubah warna. Bibi Nan? Yangke berteriak rendah. Seharusnya begitu. Anlinger mengangguk dengan lembut. Matanya yang indah menjadi gelap, seolah dia tidak bisa melihat cahaya dan kehilangan energinya. Brengsek! Yangke tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk secara diam-diam. Dia dikejar oleh Yumo dan Feng Bio, dan si sergap serta dicegat oleh anak buah Guman. Dia percaya bahwa selama dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia bisa keluar dari wilayah iblis dan melarikan diri dan naik ke surga bersama Anlinger. Tetapi pada saat kritis ini, Bibi Nan yang tidak membunuh satu orang pun selama hidupnya, dia akan membantai jutaan mayat setelah kematiannya. Dan justru dia mengejarnya sampai ke sini. Itu segera mengganggu rencana Yangke dan membuatnya tidak sabar. Bagaimanapun dia telah merasakan metode Sennan sebelumnya, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Bahkan jika dia telah dipromosikan ke alam transenden tingkat kedua, Yangke tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Terakhir kali dia bisa melarikan diri darinya dan dia harus bergantung pada terowongan kosong di dasar laut. Sekarang Yangke berada di hutan belantara. Dia tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Tepat ketika Yangke sangat ketakutan, Feng Bio, Yumo dan yang lainnya juga terlihat serius. Mereka semua adalah orang-orang kuat di alam suci. Jadi mereka secara alami dapat mendeteksi tirani orang yang akan datang, yang merupakan eksistensi yang bahkan mereka harus sangat takuti. Orang kuat macam apa yang sebenarnya datang ke sini?
Keduanya sedikit bingung dan memandang Yang Ke sambil berpikir mencoba mendapatkan jawaban darinya. Jika Anda tidak ingin mati, cepat pergi. Bala bantuan saya ada di sini. Yang Ke memandang mereka dengan dingin, berusaha menjaga ekspresinya tetap tenang. Yumo terkekeh. Mengapa saya merasa orang ini kejam terhadap Anda dan wanita di sekitar Anda? Yang Ke cemberut mengetahui bahwa tidak ada cara untuk menipu Yumo dan yang lainnya. Anda benar-benar mampu menimbulkan masalah. Anda benar-benar memprovokasi musuh yang begitu kuat. Sungguh, keajaiban Anda bisa bertahan sampai hari ini, kata Yumo sambil mencibir. Apakah menurut Anda begitu? Yang Ke tampak marah. Jika dia tidak mempelajari beberapa keterampilan Dewa Sembilan Surga dari Anling-er dan memperoleh aura Anling-er, Bibi Nan tidak akan menargetkannya seperti ini. Tapi Yumo, aura orang ini agak aneh. Guman merutkan kening dan merasakannya dengan hati-hati. Dia merasa aura pengunjung itu terlalu tidak bernyawa, tanpa fluktuasi apapun yang seharusnya dimiliki orang hidup. Jadi dia bertanya, apakah yang harus kita lakukan? Tangkap anak ini dan cepat pergi. Yumo segera mengambil keputusan dan tidak berani menunda lagi. Tidak peduli betapa anehnya pengunjung itu, Yumo sudah merasakan tirani pihak lain. Guman mungkin tidak bisa menang melawan orang kuat yang datang. Jadi dia berkata lagi, jika Anda tidak pergi, Anda akan mengalami malam yang panjang dan banyak mimpi. Tidak, saya akan pergi bersama Anda. Yang Ke sangat bebas dan santai dan tiba-tiba mengubah sikapnya. Jika dia pergi bersama Yumo dan yang lainnya, mungkin ada peluang untuk selamat. Tetapi jika dia tetap tinggal, itu akan terjadi jalan buntu. Jika dia harus menghadapi Sen Bibi Nan. Anak muda, Anda tahu penampilan Anda. Yumo mengangguk sedikit, menunjukkan kepuasan, tapi segera ekspresinya berubah lagi, dan dia tersenyum pahit. Saya khawatir sudah terlambat, orang ini sangat cepat. Segera setelah dia selesai berbicara, sebuah tangan batu giok dengan proporsi sempurna muncul dari awan gelap yang mengepul jauh di langit, menutupi arah semua orang di kejauhan. Saat tangan giok itu maju, telapak tangan itu semakin membesar hingga menutupi seluruh langit. Tepat semua orang melihat jejak tangan yang menutupi langit. Orang-orang kuat dari klan iblis mengutuk dengan keras, dan Yang Ke dengan cepat membawa Anling-er dan segera meninggalkan tempat itu. Tuar! Di bawah suara ledakan keras, bumi dan gunung-gunung berguncang, dan hutan lebat tempat Guman dan yang lainnya bersembunyi tiba-tiba terlempar jauh ke dalam tanah. Melihat dari atas, jejak tangan besar yang menakutkan muncul dalam radius lebih dari 10 mil. Seolah-olah telah terjadi bencana alam. Angin kencang menyapu daerah tersebut, menyebabkan pasir dan batu berterbangan. Bahkan beberapa orang yang tidak beruntung dari kota barbar tersebut tidak dapat melarikan diri dan dipukuli hingga babak belur di tempat. Adapun orang-orang yang tersisa kurang lebih berhasil menghindari bencana ini berkat budidaya mereka yang luar biasa. Yumo dan Guman berkumpul bersama. Wajah mereka lebih jelek dari sebelumnya. Meskipun mereka sudah tahu betapa kuatnya orang yang datang, baru pada saat orang lain bergerak, mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan kemampuan orang ini. Karena orang ini telah berada di alam suci tingkat kedua. Setidaknya inilah tingkat kultivasinya. Berdiri di udara, Yumo dan Guman tidak berniat bertarung. Mereka hanya ingin menjauh dari tempat ini sejauh mungkin. Tapi mereka tidak berani bergerak sama sekali. Karena ketika bayangan tangan besar itu diambil, sebuah kesadaran spiritual orang ini telah menguncinya. Jika tubuh mereka dirusak, begitu mereka melakukan gerakan apapun, mereka akan dibantai tanpa ampun. Jadi, keduanya hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan melihat ke satu arah. Kemudian seorang wanita anggun berbaju putih sedang berjalan perlahan. Dengan penampilannya yang halus, sosok langsing dan temperamen yang luar biasa, dia adalah kecantikan yang langka di dunia. Tapi saat ini ekspresinya kusam dan ada udara kematian yang kental mengalir di antara alisnya, sehingga membuat wajahnya terlihat sedikit gelap. Dari tubuhnya, Yumo dan Guman tidak bisa merasakan sedikit pun kehidupan.
Saat dia berjalan, aliran energi halus keluar dari ujung jarinya yang ramping, berubah menjadi serangan tajam, dan menyerang orang-orang kuat di kota barbar. Saat menghadapi serangan ini, orang-orang kuat di bawah alam suci tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, dia membunuh mereka semua tanpa meninggalkan satupun. Melihat pemandangan itu, mata Guman hampir pecah, dan dia meraung. "Dasar jalang, beraninya Anda menyerang orang-orang saya!" Yumo juga berteriak dengan wajah muram. "Anda wanita, apakah Anda bertindak terlalu jauh dengan membunuh seseorang tanpa bertanya apapun?" Menghadapi omelan dan pertanyaan dari kedua orang tersebut, Bibi Nan yang berjalan santai dan tidak bereaksi sama sekali. Matanya yang indah bahkan tidak berkedip. Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.